wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya Lutfia Tulisadah bersama rekan saya Lavemia Santikawati nantinya. Di sini kami akan mempraktikkan strategi belajar mengajar. Nah, di sini nanti kami akan menjelaskan tentang pendekatan SETS dan juga cara mengajar pada materi pemanasan global. Pendekatan SETS. Apa sih itu pendekatan SETS? SETS sendiri merupakan singkatan dari Science, Environment, Technology, and Society, atau di Indonesia disingkat dengan Sains, Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat. Di Indonesia juga sering disingkat dengan Saling Temas. Nah, apa sih itu pengertian dari pendekatan SETS? Pendekatan SETS merupakan pendekatan yang memusatkan permasalahan pada materi yang ada di dunia nyata, sehingga siswa dapat mengerti bahwa materi tersebut memiliki komponen sains dan juga teknologi. Nah, selain itu, di pendekatan SETS ini, peserta didik nantinya diharapkan untuk mengerti bagaimana materi yang diajarkan oleh guru-guru nantinya dipahami dengan mengintegrasikan 4 unsur yang tadi, yaitu sains, lingkungan, teknologi, dan juga masyarakat. Nah, diharapkan juga peserta didik nanti juga memahami dengan baik bagaimana materi yang disampaikan dengan cara pendekatan SETS. Untuk sintaknya sendiri, yang pertama, invitasi, pemberian masalah atau isu. Yang kedua, eksplorasi, mempelajari masalah. Yang ketiga, solusi, analisis pemecahan masalah. Yang keempat, aplikasi, aksi penggunaan konsep. Dan yang terakhir, pemantapan konsep atau umpan balik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah terlebih baiknya kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini kita patut bersyukur karena kita sudah diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, berkesempatan untuk bersekolah dan mengikuti pembelajaran pada hari ini hingga siang hari nanti maupun hingga sore hari nanti. Nah, Ibu presensi dulu ya. Ayu Handini. Hadir. Bayu Eka. Hadir. Katarina. Hadir, Bu. Maimunatul Husna. Hadir, Bu. Sinta. Gak berangkat. Loh, kenapa tidak berangkat? Sakit, Bu. Oh ya Allah, semoga, mari kita doakan semoga Sinta cepat sembuh dan berkumpul lagi kepada kita semua ya, bareng-bareng kita semua lagi. Ibu lanjut dulu ya. Kemudian ada Wahyu. Hadir. Zahra. Hadir, Bu. Baik. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Nah, apakah kalian tahu apa sih materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Tidak, Bu. Apakah itu? Apa ayo? Nah, di sini nanti pada jam ini kita akan mempelajari tentang materi pemanasan global. Pemanasan global itu sendiri nanti kita membahas tentang 4, yaitu yang pertama pengertian, kemudian dampak, yang kedua penyebab, yang ketiga dampak, dan yang terakhir yaitu solusi bagaimana kita mengatasi pemanasan global. Nah, apa sih tujuan pembelajaran dari kita nanti mempelajari tentang materi pemanasan global? Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa nanti kalian semua diharapkan memahami apa sih itu pengertian dari pemanasan global. Nah, kemudian yang kedua, para peserta didik nantinya semuanya diharapkan juga untuk mampu menyebutkan apa sih dampak, kemudian penyebab, kemudian dampak, terus ada juga solusi tentang bagaimana pemanasan global ini bisa terjadi di bumi kita ini. Nah, kemudian
kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana sih, kan kita ini banyak orang ya di kelas ini. Bagaimana sih kalau semisalnya nanti semua pintu, semua ventilasi ini ditutup, apakah yang kalian rasakan? Rasanya panas sekali, Bu. Iya, betul. Nah, apakah ada yang tahu kenapa kita merasa panas ketika ventilasi maupun jendela maupun pintu kita nanti ditutup? Enggak, Bu, enggak tahu. Nah, itu nanti akan kita pelajari di materi pemanasan global. Nah, kenapa sih tadi yang Ibu tanya ventilasinya ditutup, jendela ditutup, kemudian ventilasi ditutup, itu kenapa kok kita terasa panas? Nah, kenapa kita terasa panas? Karena ventilasi yang tersedia atau lubang udara yang tersedia di ruangan kelas kita ini sangat kecil karena ventilasi dan juga jendela pintu ditutup. Nah, karena apa? Kita membutuhkan oksigen. Kita membutuhkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Karena banyaknya keluaran CO2 dan kurangnya O2 menyebabkan udara terasa panas. Nah, karena kita mengeluarkan banyak CO2 dan kekurangan oksigen atau udara yang kita butuhkan untuk kita bernafas, menyebabkan di ruangan kelas ini kita semua merasa panas apabila jendela, kemudian ventilasi dan juga pintu ditutup. Nah, kemudian dari pertanyaan Ibu ini tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa sih itu pengertian dari pemanasan global? Di bumi suhunya panas, Bu. Iya, bisa, begitu juga bisa. Tetapi lebih tepatnya pemanasan global itu sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu peningkatan suhu di atmosfer bumi. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah penyebab dari pemanasan global. Karena LCD-nya sedang rusak, Ibu menggunakan laptop saja, gambar di laptop, semoga dari situ kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Ya. Kemudian yang pertama, penyebab dari pemanasan global. Dari gambar ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Apa sih penyebab dari pemanasan global dari gambar ini? Kebakaran hutan? Bisa, tetapi yang tepatnya ini adalah penebangan hutan liar. Nah, kenapa kok bisa menjadi penyebab dari pemanasan global? Karena penebangan hutan liar ini kan mengurangi jumlah pepohonan. Nah, pepohonan ini kan mengeluarkan banyak oksigen yang dibutuhkan manusia. Karena ditebang, sehingga menyebabkan kadar CO2 meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan pupuk kimia yang berlebihan kepada para petani sawah ataupun petani yang lainnya. Walaupun terkadang sudah diberi anjuran untuk sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian yang selanjutnya, apa ini? Penggunaan AC, Bu. Ya, betul, penggunaan AC. Karena penggunaan AC ini menyebabkan terasa panas di lingkungan sekitar karena pembuangan dari luaran ini dibuang di sekitar pemukiman warga. Kemudian yang selanjutnya, apa ini? Polusi udara. Ya, polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan. Asap kendaraan ini sendiri juga sangat berbahaya bagi peningkatan pemanasan global, suhu atmosfer di pemanasan global. Kemudian yang selanjutnya ada asap dari limbah pabrik atau limbah industri. Nah, yang selanjutnya juga ada pembakaran sampah yang berlebihan yang menyebabkan polusi udara juga sangat terlihat tidak baik bagi kesehatan pernafasan. Nah, setelah kita menyebutkan apa sih penyebab dari pemanasan global, kita akan mempelajari tentang dampak dari pemanasan global. Nah, dampak dari pemanasan global ini ada dua, yaitu dampak bagi makhluk hidup dan juga dampak bagi lingkungan. Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu dampak bagi makhluk hidup. Nah, dari penjelasan Ibu tentang penyebab pemanasan global tadi, apa sih dampak yang bisa ditimbulkan akibat pemanasan global bagi makhluk hidup? Siapa yang mau jawab? Gampang sakit? Iya, benar, gampang sakit. Pemanasan global ini sendiri mempunyai dampak yang kurang baik bagi kesehatan juga, karena
dapat meningkatkan resiko penyakit. Karena apa sih penyebabnya? Dikarenakan kadar dari CO2 yang meningkat tadi menyebabkan polusi udara juga meningkat yang bertambah buruk dan menyebabkan pernafasan bagi orang-orang yang di sekitarnya memiliki kapasitas udara yang buruk, menyebabkan pernafasan bagi orang-orang di sekitarnya juga buruk. Terus apakah ada yang tahu? Krisis air bersih, Bu. Iya, krisis air bersih, betul. Karena apa? Pemanasan global itu menyebabkan kemarau yang panjang juga. Karena apa? Menyebabkan air juga mengering dan menyebabkan krisis air bersih. Nah, yang selanjutnya juga ada punahnya hewan karena habitat-habitat yang dirusak oleh manusia. Contohnya apa? Penebangan hutan tadi. Penebangan hutan yang secara liar tanpa ada persetujuan menyebabkan hewan-hewan itu hilang habitatnya dan menyebabkan hewan itu punah. Yang selanjutnya adalah ada penyebab virus penyakit yang disebabkan oleh serangga, nyamuk atau yang lainnya. Nah, anak-anak tahu nggak sih dampak dari pemanasan global terhadap lingkungan? Oh iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Yang lain yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Terima kasih untuk teman kita. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, itu dampak dari pemanasan global itu sendiri terhadap lingkungan di sekitar kita adalah salah satunya yaitu tadi yang sudah dijawab teman kita, mencairkan es di kutub utara maupun di kutub selatan. Terus tadi ada tingginya temperatur bumi. Jadi nanti bumi suhunya menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Yang ketiga, menipisnya lapisan ozon. Nah, karena banyak gas karbon dioksida di permukaan, jadi nanti lapisan ozon bisa menipis. Nah, dari masalah-masalah tadi yang kita sebutkan, bagaimana sih cara mengatasi seluruh masalah-masalah tersebut? Ada yang tahu? Nah, itu. Jadi solusi-solusi untuk menghadapi masalah-masalah dari dampak pemanasan global yaitu menggunakan energi terbarukan dengan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Jadi kita bisa menggunakan bahan bakar yang dapat diperbarui atau menggunakan energi alternatif. Nah, yang selanjutnya apalagi solusinya untuk mengatasi masalah tersebut? Ada yang tahu? Nah, bagus sekali. Yaitu yang selanjutnya untuk mengatasi masalah dari pemanasan global itu sendiri adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang selanjutnya menggunakan produk yang ramah lingkungan. Jadi kita tidak harus menggunakan produk-produk bahan kimia. Jadi kita bisa menggantinya dengan produk bahan alami. Terus melakukan penghijauan. Jadi untuk mengurangi pemanasan global kita bisa banyak menanam pohon, menanam tumbuhan, dan akhirnya kan nanti dapat meningkatkan produksi oksigen lebih banyak. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu pemanasan global merupakan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, penyebabnya adalah penggunaan bahan bakar fosil dengan naiknya karbon dioksida di atmosfer. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kita bisa melakukan penghijauan pada hutan yang gundul, penanaman pohon maupun penanaman tanaman-tanaman hijau lainnya. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan bahan bakar alami. Jadi kita tidak harus menggunakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui.
kita menggunakan bahan pengganti atau energi alternatif. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah paham? Nah, untuk kegiatan selanjutnya bisa mengerjakan soal latihan halaman 210. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.